Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Samsiah Pujiwara akan memberikan simulasi dari rubrik penilaian uji kompetensi peserta didik tata busana level 2 KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk memenuhi tugas akhir dari Master Penguji. Di sini saya akan mencoba memberikan penilaian terhadap hasil uji kompetensi peserta didik level 2 dan sudah terdapat 2 contoh busana untuk penilaian yang hasil akhirnya bertolak belakang. Yang satu sudah kompeten dan yang kedua belum atau tidak kompeten. Selanjutnya saya akan memberikan penilaian terhadap hasil uji kompetensi peserta didik level 2 yang sudah kompeten. Contoh yang kompeten. Yang pertama, packing. Pada bagian pengemasan baju dikemas dengan sangat baik dan sudah sesuai tato. Jadi, skor pada kolom busana di packing sesuai kemasan di sini adalah 2 poin. Serta lipatan. Pada bagian pelipatan di sini sudah sangat baik dan sudah sesuai tato. Jadi, skor pada kolom busana dilipat dengan simetris sesuai model dan kemasan. Di sini adalah 2 poin. Selanjutnya, kita lihat jahitan kelim. Jahitan kelim dijahit dengan konsisten dan tidak ada yang salah di sepanjang keliman. Jahitan kelim di sini diselesaikan dengan alat jahit tangan atau disom. Kurang konsisten dan ada sedikit kesalahan dalam proses jahit tangan atau som. Terdapat kesalahan dalam teknik jahit tangan, yaitu menjahit dengan satu helai benang kurang teratur dan kurang rata serta kurang sesuai dengan tato. Jadi, skor pada kolom kelim dibuat dengan kriteria di sini adalah 1 poin. Kemudian kampuh. Pada bagian ini sepanjang jahitan dan tidak ditemukan cacat serta pada bagian sisi kiri dan kanan jahitan sudah simetris dan sudah sesuai dengan tato. Jadi, skor pada kolom potongan blus, garis miring rok, celana pakai celana atau pakaian anak, daster, jahitan dengan mesin jahit sesuai dengan tertib kerja. Di sini adalah 2 poin. Kemudian garis hias. Pada bagian garis hias atau jahitan empire di sini sudah benar dan sudah sesuai dengan tato. Jadi, skor pada kolom garis hias princess, empire, obnesel, yoke dijahit dengan kriteria. Di sini adalah 2 poin. Kemudian garis leher. Pada jahitan garis leher tidak terdapat kerutan pada jahitan dan sudah sesuai dengan tato. Jadi, skor pada kolom garis leher diselesaikan dengan kriteria. Di sini adalah 2 poin. Kemudian, pemasangan lengan. Pada jahitan pemasangan kerung lengan dipasang dengan teknik yang benar dan sepanjang jahitan dari sambungan tangan tidak terdapat cacat jahitan atau kerutan dan sudah sesuai dengan tato. Jadi, skor pada kolom lengan dijahit dengan teknik penyelesaian di sini adalah 2 poin. Kemudian red sleting. Pada pemasangan red sleting di sini teknik menjahit sudah benar dan rata, juga tidak ada kerutan pada jahitannya dan sudah sesuai dengan tato. Jadi, skor pada kolom belahan lubang kancing, red sleting, tutup tarik, dijahit. Di sini adalah 2 poin. Dan yang terakhir, setrika. Pada bagian ini semua bagian baju disetrika dengan baik, tidak kelebihan maupun kekurangan presan saat penyetrikaan dan sudah sesuai dengan tato. Jadi, skor pada kolom busana disetrika dengan suhu yang sesuai dengan jenis bahan dan tidak kusut. Di sini adalah 2 poin. Juga untuk kolom seperti pelindung diri, kebersihan, dan area kerja, di sini juga mendapat 2 poin. karena sudah dilakukan selama proses uji kompetensi. Jadi,
skor penilaian yang didapat yaitu sebesar 97 poin dan disebut hampir excellent. Selanjutnya saya akan melakukan proses penilaian hasil uji kompetensi praktek peserta didik level 2 yang tidak lulus atau tidak kompeten. Contoh yang tidak kompeten, yang pertama adalah packing. Pada bagian pengemasan baju dikemas dengan sangat baik dan sesuai tato. Jadi, skor pada kolom busana packing sesuai kemasan di sini adalah 2 poin. Serta lipatan. Pada bagian pelipatan di sini adalah sangat baik dan sesuai tato. Jadi, skor pada kolom busana dilipat dengan simetris sesuai model dan kemasan. Di sini adalah 2 poin. Selanjutnya, kita melihat jahitan kelim. Jahitan kelim di sini dijahit kurang konsisten dan ada sedikit kesalahan dalam proses penjahitan, yakni mendapat kesalahan dalam pengeliman, yaitu mengelim dengan satu helai benang kurang teratur dan kurang rata serta kurang sesuai dengan tato. Jadi, skor pada kolom kelim dibuat dengan kriteria di sini adalah 1 poin. Kemudian kampuh. Pada bagian ini sepanjang jahitan tidak ditemukan cacat serta pada bagian sisi kiri dan kanan jahitan sudah simetris dan sudah sesuai dengan tato. Jadi, skor pada kolom potongan blus, rok, celana, pakaian anak, daster dijahit dengan mesin jahit sesuai dengan tertib kerja. Di sini adalah 2 poin. Kemudian garis hias. Pada garis hias atau jahitan empire di sini sudah benar dan sudah sesuai dengan tato. Jadi, skor pada kolom garis hias atau princess, empire, obnesel, yoke dijahit dengan kriteria di sini adalah 2 poin. Kemudian garis leher. Pada jahitan garis leher terdapat kerutan pada jahitan dengan toleransi 10% dan kurang sesuai dengan tato. Jadi, skor pada kolom garis leher diselesaikan dengan kriteria di sini adalah 1 poin. Kemudian pemasangan lengan. Pada jahitan pemasangan kerung lengan, lengan dipasang dengan teknik yang benar dan sepanjang jahitan dari sambungan tangan tidak terdapat cacat jahitan atau kerutan dan sudah sesuai dengan tato. Jadi, skor pada kolom lengan dijahit dengan teknik penyelesaian di sini adalah 2 poin. Kemudian pemasangan saku. Pada jahitan pemasangan saku dijahit kurang simetris dan terdapat kerutan sehingga tidak sesuai dengan tato. Jadi, skor pada kolom saku dalam, saku tempel, saku rok, saku celana dijahit sesuai desain dengan cara di sini adalah 1 poin. Kemudian resleting. Pada pemasangan resleting terbuka dan kurang sesuai dengan tato. Jadi, skor pada kolom belahan lubang kancing, resleting atau tutup tarik dijahit di sini adalah 1 poin. Dan yang terakhir, setrika. Pada bagian ini semua bagian baju disetrika kurang halus dan kurang licin sehingga tidak sesuai dengan tato. Jadi, skor pada kolom busana diistrika dengan suhu yang sesuai dengan jenis bahan dan tidak kusut di sini adalah 1 poin. Juga untuk kolom seperti pelindung diri, kebersihan di area kerja di sini juga mendapat 2 poin. Jadi, skor yang didapat yaitu sebesar 76,5 poin dan disebut tidak lulus atau tidak kompeten. Kesimpulannya, rubrik ini merupakan acuan penilaian normatif atau PAN, yang artinya rubrik ini sebagai acuan yang bersifat patokan namun masih bisa dilakukan perbaikan. Jadi, bukan acuan yang mutlak, yang berarti
bagi peserta didik yang mana masih ada kekurangannya pada saat ujian. Masih bisa dilakukan perbaikan atau remedial guna memperbaiki kekurangannya dan memperoleh nilai kelulusan. Demikian simulasi yang saya sampaikan dari hasil penilaian uji kompetensi peserta didik Tata Busana level 2 KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.